Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat PTK, kembali lagi di podcast Ternak Kreatif. Di sini kita akan berbincang-bincang tentang ekstrakurikuler pramuka yang ada di SMK 1 Pangandaran ya. Betul banget nih, kami kedatangan 2 tamu spesial dari pramuka Pangkalan SMK Negeri 1 Pangandaran. Halo semuanya. Halo semuanya. Sebelum kita mulai nih, kita kenalan dulu nih. Untuk ini kakak siapa ini? Siap, izin perkenalkan Kak. Perkenalkan, nama saya Rian. Kebetulan saya menjabat sebagai Pradana di Pangkalan SMK Negeri 1 Pangandaran. Yang ini? Ya, perkenalkan saya Liana Putri Mutia. Saya kebetulan menjabat juga sebagai Pradani di Pangkalan SMK Negeri 1 Pangandaran. Wah, kakak Rian dan kakak Liani berarti ini ya. Ya, Oke, Kak Rian dan Kak Liani. Liana Iya, Kak. Liana. Liana. Salah. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk hadir ya. Jadi Sama-sama. langsung saja kita mulai. boleh. Langsung ya. Oke, untuk Karya nih sama Kak Liana, kita kan baru tahu nih kalau kalian tuh habis ngelakuin Raimuna ya di suatu Betul sekali, cabang. Kak. Betul sekali, Kak. Ada nggak tuh keseruan-keseruan di situ yang bikin kalian tuh bikin momen spesial di situ gitu? Siap, izin menjawab Kak. Ada Raimuna itu adalah sebuah event yang diadakan setiap 5 tahun sekali. Jadi apa sih keseruannya atau pengalamannya? Jadi pengalaman saya di Raimuna itu yang pertama mendapatkan teman banyak, mulai dari pangkalan lain, kemudian mendapatkan ilmu pramuka di Raimuna. Untuk kakak ini, kakak Liana? Untuk pengalamannya Ya pengalaman Iya, yang ada di pengalaman dulu. sangat luar biasa sekali mengikuti kegiatan Raimuna yang ini merupakan agenda 5 tahun sekali dan Wow, lama banget sih. lama banget sekali Kak. Jadi ketika nanti ingin mencoba ikut event ini lagi, ya mungkin kita sudah di tingkat yang lebih tinggi lagi, yaitu Pandega Kakak. Keren banget Keren ya. banget sih. Untuk keluh kesah di Raimuna bisa ceritain sedikit nggak atau ada kejadian yang Momen spesial gitu lah. kayak kejadian yang nggak terduga gitu di Raimunanya gitu? Oh, banyak sekali momen-momen yang tidak terduga, dan pada malam pertama kita sudah dikasih selamat datang oleh alam. Wah, Sudah dikasih Hujan petir. selamat datang ya. Iya, Hujan besar. Tapi untungnya tidak lama. Tapi meskipun tenda kita bocor, waduh. tapi tidak apa Sedikit karena ada problem ya, Kak. tapi tidak apa-apa. Tidak karena Tapi bisa diselesaikan. Untuk Dari hari pertama itu hujan. ya hujan, dari hari hujan. pertama sampai hari kelima. Banjir itu, Kebetulan Bang. agenda Raimunanya itu 5 hari, jadi dari hari pertama hingga hari kelima itu hujan deras dan puncaknya itu di hari kelima Kakak. Ya. Jadi kami kerepotan sekali, di situ udah hujan badai petir. Jadi kita mengungsi di tenda posko pun bocor juga. Bocor juga. Waduh. Tentunya juga itu menjadi pengalaman kami mungkin pada saat kami masih menjabat mungkin ya. Ya. Pada saat menjabat sebagai Pradana saya di Pramuka gitu. Itu juga pengalaman saya mungkin di Raimuna, karena kan Raimuna itu bisa dijumpai sekitar 5 tahun sekali itu. Jadi kalau semisal ingin mengikuti Raimuna selanjutnya harus nunggu Harus 5 lima tahun tahun lagi. selanjutnya. Iya. Iya. Waduh. Betul Nah, sekali. kan tadi itu hujan terus ya, jadi Iya, bocor betul banjir. Tapi untuk acara mah tetap berjalan lancar gitu. Untuk acara tetap Tetap lancar Kak. berjalan acara. Bisa kasih skill-skill dikit nggak nih? Ada event apa aja di situ gitu? Mainan-mainan Banyak apa aja sekali. tuh? Semoga yang nanti teman-teman nonton ikut Raimuna ya, yang sekarang masih penggalang atau siaga. Boleh Yes. ikut Tunggu Raimuna ya. Kak. Tunggu Ah, 5 tahun. Ya tunggu 5 tahun lagi. Eventnya itu salah satu eventnya itu ada food exhibition, ada color fun, ada konser musik, ada juga materi-materi tentang kepramukaan Ya, atau termasuk juga olahraga ya Kak. Ya, Seperti betul tarik sekali. tambang gitu. Kita juga di sana kita membuat ekoprint Apa tuh daun. ekoprik tuh? Ekoprint yang dari daun itu kita kita kain, sediakan kain, lalu kita membuat menempelkan daun di kain itu, nanti kita tumbuk dan jadi motif. Wah, eventnya kan banyak lah ya. Iya, banyak sekali. Terutama Itu- juga di olahraga kan. Oh, Di olahraga juga olahraga ada tarik juga. tambang. Ya, pokoknya event-eventnya banyak.
itu juga ada hadiahnya. Kayak tadi itu ada event Color Fun, apalagi Iya. tadi satu lagi Yang awal itu. yang awal. Food exhibition. Nah, itu bisa jelasin nggak itu apa tuh? Jadi food exhibition ini sendiri jadi satu agenda acara Raimuna yang isinya itu memberikan memamerkan makanan-makanan tradisional. Oh, Dari itu dari beberapa- berbagai daerah Iya, gitu. Iya. Kalau yang misal Raimuna daerah itu kita memamerkan makanan-makanan dari asal mereka. Boleh dicoba satu persatu itu. Iya. Ya boleh. Enak banget itu. Untuk Color Fun sendiri itu kayak gimana gitu? Apakah itu kayak warna-warna, gambar-gambar atau gimana? Ya, warna-warna. Jadi nanti ada panggung yang nanti ada mungkin kayak seperti DJ Wow, atau DJ. gitu. Itu karena di Color Fun sendiri itu puncak acara gitu. Jadi Puncak kita acara terakhir, senang-senang gitu. gitu, seremoni. Di Kelarpan juga kita memakai baju putih agar nanti bisa di Coret-coret. Coret-coret. Oh, itu Color jadi ada Fun. kenangannya Kenangannya. buat nanti. Jadi nanti kalau misalnya ketemu teman-teman baru, boleh dong minta tanda tangannya atau nomornya di punggung. Oh, boleh kayak gitu. Boleh. Wah, Itu seru banget. Pokoknya seru sekali Kak. Kagak ikutan ya. kita kan. Nanti coba waktu Pandega ya. Oke, siap. Selain kegiatan Raimuna tersebut, kalian juga mengikuti Jota Joti ya. Ya, Ya, Jota-Joti. Apa sih keseruan di Jota Joti itu gitu? Ya, Kakak dulu apa jawab? sebelumnya jelasin Iya, dulu itu menjawab. jota-joti itu apa Jadi gitu. Jota-Joti itu adalah jambor on the air dan jambor on the internet itu sering disingkat Jota-Joti. Gitu. Di Jota-Joti juga itu adalah sebuah event yang diagendakan oleh WOSEM. Itu di event tersebut itu alat komunikasi yang sering kita gunakan seperti mulai handphone atau HT Atau handphone ya Kak? Iya, bisa melalui radio juga gitu, alat komunikasi yang digunakan. Jadi Jota-Joti ini merupakan agenda 1 tahun sekali. Itu tahun sekali itu Ya, ya. itu event terbesar yang dilaksanakan oleh WOSEM, yaitu merupakan organisasi non pemerintahan yang menaungi gerakan kepanduan pramuka di seluruh dunia. Jadi event Jota-Joti ini tuh serentak gitu di seluruh dunia dan biasanya dilaksanakan itu di bulan Oktober gitu, di minggu kedua atau minggu ketiga. Minggu dua ketiga ya. Iya. Pasti teman-teman penasaran nih sama apa aja yang didapetin dari Jota-Joti kan? Ya, untuk kakak-kakak silakan dong kasih tahu dong. Apa aja yang didapetin dari Jota-Joti gitu. Di Jota-Joti juga itu menurut saya pengalaman dari mengikuti Jota-Joti selain selain berkomunikasi dengan pangkalan lain juga atau daerah lain juga bisa menambahkan ilmu terkait alat komunikasi, dikarenakan alat komunikasi juga di situ menggunakan ada sedikit alfabet pionetik. Jadi apa tuh? Jadi alfabet pionetik adalah sebuah alfabet yang digunakan pada awal atau akhir kata gitu. Pada saat kita berkomunikasi dengan pangkalan lain atau daerah lain gitu Kak. Bisa kasih contoh nggak gitu kayak ngomong sama Kak Agi teteh ini? Gimana gitu? Ya, Kan berbeda pangkalan. Beda gitu pangkalan ya. bisa. Contohnya gini. Untuk yang pertama itu kita menggunakan alfabet pionetik kayak Yankee Hotel One, Saira, Alpha Juliet. Halo kakak, bagaimana kabarnya gitu, nanti bisa dijawab oleh ini gitu. Jawabannya bisanya apa gitu biasanya? Kayak kasih tahu gitu. Biasanya kalau misalnya untuk satu daerah ya, Ya, itu jawabannya sama. Sama. Kalau misalnya berbeda daerah nanti beda lagi alfabetnya seperti ya itu. seperti itu Kak. Beda daerah, Ya, beda jadi alfabet nanti kita berarti. dikasih seperti kalau kata ini mah apa ya, ABCD-nya gitu. Ya, Kasih alfabetnya. ABCD. Alfabetnya. Wah, seru banget sih kayak gitu. Seru ya. sih. Seru Ya. Nah, selain kegiatan besar tadi, kalian juga ikut seleksi Pramuka Garuda. Wah. Kan ya? Siap. Nah, Ya betul sekali bener kakak. sih. Sekali, Kak. Itu sih gimana gitu prosesnya itu? Ya, tolong dijelaskan juga. Proses Garuda sangat seru, sangat menantang, dan itu sebenarnya kalau misalnya
seleksi Garuda itu harus beberapa hal yang kita penuhi, harusnya beberapa hal yang Harus harus ada kita persyaratan yang harus Ya. kita penuhi gitu Kak. itu dari seperti pemenuhan SKU itu merupakan surat kecakapan umum Oh. yang dimiliki tiap-tiap anggota pramuka. Seperti kita harus sudah melengkapi SKU Bantara, Laksana, seperti itu. Untuk tahapan seleksinya itu bisa dijelasin nggak gitu? Kayak mungkin teman-teman pada penasaran juga nih untuk tahapan seleksinya gitu. Ada seleksi apa aja yang ada supaya kita bisa masuk Garuda gitu? Untuk yang pertama itu kita pengumpulan berkas dulu, dari tadi juga Kaliana Iya, jelasin. betul sekali. Pengumpulan berkas, ketika pengumpulan berkas semuanya sudah selesai nanti bisa dilampirkan ke DKR. Itu DKR Dewan mungkin Kerja Ranti. ya lanjut. dari pangkalan dari keluaran kami gitu. Di sana juga ketika sudah selesai berkasnya semua, nanti ada sebuah interview kepada kita, itu bertanya mengenai kegiatan apa sih yang dilakukan oleh kalian di Pramuka, terus apa saja sih pengalaman yang kalian ikuti di berbagai bidang, misal kata tadi Rayumuna sama Joti-Joti kayak gitu Ya, Kak. acara-acara besar gitu ya. Ya, Untuk misalnya kita masuk pramuka nih ya, Kak. Kita masuk pramuka apakah itu langsung Garuda pada tahapannya dulu nih dari setiap pangkatnya? Tentu tidak, Kakak. Jadi ketika kita sudah memasuki, contohnya seperti kita ya sudah memasuki pramuka golongan penegak, itu pertama ketika kita sudah mau Garuda, hal yang harus kita capai itu kita Bantara terlebih dahulu, setelah Bantara baru Laksana, dan setelah Laksana itu baru ke Garuda. Seperti itu. Garuda itu yang paling tinggi Gitu gitu. Iya. tahapannya ya. Untuk kan pasti kan tadi kan seperti yang dibilang tuh kayak dari Bantara ke Laksana terus baru ke Garuda, itu butuh berapa waktu sih? Butuh waktu berapa lama buat naikin pangkatnya? Butuh sekitar 6 bulan dan paling cepat itu 3 bulan, 3 Kak, bulan, ya. kalau tidak salah. Lama ya. Lama lah. ya. Nah, untuk waktu selama itu pasti dong butuh persiapan. Nah, bisa dong kasih tahu ke teman-teman yang nonton. Nah, gimana aja persiapan untuk sampai mencapai Garuda gitu? Untuk mencapai Garuda ya. Iya. Mungkin dari Bantara ke Laksana, dari Laksana ke Garuda gitu. Butuh. Nah, butuh mental yang kuat. Mental yang kuat, Mental. terutama Mental kuat. fisik Jelas ya, juga. mental ya. Mentalnya harusnya Iya. kuat dulu, itunya dulu. Kita kalau misalnya mau ke Garuda kita harus persiapkan berkas-berkas apa saja yang harus kita penuhi, syarat-syarat Garudanya seperti itu. Dan juga seperti kita kan anak pramuka biasanya melakukan kejuaraan ya Kakak, seperti olahraga tuh seperti silat, taekwondo, atau kita kejuaraan storytelling, cerdas cermat. Nah, itu kita bisa diinputkan masukkan berkasnya. Gitu. Berprestasi. Ya, berprestasi. Itu yang anak-anak pramuka yang berprestasi Prestasi. itu bisa masuk ke Garuda gitu. Tingkat paling tertinggi, Tingkat itu tertingginya tingkat Garuda ya. Untuk kakak-kakak sendiri nih, apakah pas laksana ke Garuda itu ada perjalanan jauh dulu atau gimana gitu? Kayak waktu di Kelatkarsa dulu, apa gimana gitu? Untuk perjalanan kita cuma mengandalkan Bantara sama Laksana. Jadi di setiap Bantara sama Laksana itu ada eventnya kita melakukan perjalanan selama 1 hari full. Wah, fisik banget berarti ya. Ya, Fisik dan jadi mental. itu juga harus Harus kuat. ya Kuat. kuat. Jadi itu kebetulan ketika kita Bantara itu sudah ada kilometernya seharian juga, karena kita kan ada beberapa agenda yang harus kita kejar dan Kejar, itu ya. kita tidak memungkinkan untuk menginap gitu. Jadi dan juga kita kan sempat pergantian kepala sekolah, jadi ada beberapa yang Harus dirubah. Iya. terlewat gitu. Nah, jadi kita seharian itu yang kalau yang Bantara sekitar 20 kiloan atau kurang atau lebih, itu sekitar segitu 20 kiloan. Kalau yang Laksana itu sekitar 30-an, 32, 31. Wah, Jauh jauh banget itu. Dalam Itu juga sehari. harus menyiapkan fisik dan mental kita Pasti, juga. pasti. Ya, dan itu Sama pembekalan kebetulan kalau yang untuk Bantara kita bisa dari pagi karena jaraknya itu lebih dekat, tapi kalau yang Laksana itu jaraknya
berangkatnya itu dari pagi buta gitu Pagi. kakak. Jadi jam 4 kita sudah standby di sini dan sudah siap melakukan perjalanan. Wah, seru banget pasti ya. Pasti dong. mereka makin cinta sama pramuka nih kalau kayak gini nih pasti ya. Ngomong-ngomong tentang pramuka di SMK 1 Pangandaran nih. Nama ambalannya itu kira-kira apa? Izin menjawab, untuk nama ambalan di pangkalan kami SMK Negeri 1 Pangandaran yaitu Ambalan Dewa Ruci dan Dewi Pananjung. Wah, Wah, mantap keren banget namanya sih. ya. Nah, ada cerita atau sejarahnya gak nih di balik nama tersebut? Iya, ada. Yaitu untuk Dewa Ruci itu sejarahnya seorang dewa kecil yang yang ditemui oleh Bima di dalam perjalanan mistis untuk mencari air Air kehidupan, air kehidupan kakak. ya. Iya. Ya. Jadi itu teh nyambung ya sama pelayaran jadinya ya, air dalam Karena, air. awalnya sendiri itu kami kan basicnya tuh kemaritiman ya, Kemaritiman, pelayaran. Jadi pelayaran. Jadi terhubung nama gitu. tersebut terhubung kepada kami juga pramuka itu namanya Menjadi Dewa Ruci. Suci. Dewi Penanjung. Untuk Dewi Penanjungnya itu kira-kira ada cerita sejarahnya nggak gitu? Ada. Jadi Dewi Pananjung itu merupakan anak dari seorang raja Galuh. Beliau mempunyai anak 2 yang jadi Dewi Pananjung itu merupakan anak kedua dari Raja Galuh tersebut. Nah, kakaknya itu sempat dilarang tidak boleh menikah. Jadi kakaknya stres gitu, Ya. tidak boleh menikah. Lalu adik. Tidak boleh. Nah, kalau untuk adiknya diperbolehkan untuk menikah gitu. Jadi karena dari itu kita klop dengan Dewi Ruci. Gitu. Oh, jadi ada Dewa Ruci, Dewa Penanjung. Iya. Salah. Dewa Ruci Dewa dan Ruci. Dewi Dewi Pananjung Pananjung, gitu. karena bersangkut pautan juga gitu. Ya, jadi bisa menyatu gitu dengan dewa. Oh, Ya, nah, itu untuk sejarah Dewa Ruci dan Dewi Dewa Pananjung. Penanjung itu. Nah, kalau gugus depannya nih Kak, nomornya itu berapa sih? Nah, kebetulan karena Pramuka sendiri merupakan satuan yang terpisah. Kalau yang putra berapa, Kak? Untuk yang putra nomor gugus depan itu 09.093. Nah, kalau untuk yang putri itu 09.094. Berarti setiap daerah di setiap pangkalan itu beda-beda ya Iya, angkanya ya. berbeda-beda setiap gugus depan. Oke nih, sebelum kita tutup nih, boleh dong Kak Riana sama Kak Liana kasih motivasi nih untuk anak-anak pramuka yang masih susah pramuka gitu. Masih males Masih gitu. males, mungkin Kasih lagi gimana? motivasi biar Kasih motivasi rajin ya. lah gitu. Oh, siap. Buat anak-anak atau adik-adik pramuka tetap semangat karena kalian juga di Pramuka SMK Negeri 1 Pangandaran juga masih hebat lah. Si merintis ya. Iya, pokoknya tetap semangat buat kalian, jangan menyerah karena di pramuka juga itu bakalan seru. Jadi kenapa alasan kami sering mengajak adik-adik untuk pramuka itu karena untuk sebagai bekal ketika kalian sedang survival gitu ya, itu menjadi bekal yang sangat penting sekali pramuka itu. Jadi kakak tunggu ya pada saat pramuka di semester depan. Salam pramuka. Tuh, dengerin tuh kalian ya. Pramuka. Yang rajin. Iya, Ya. siap. Kakak tunggu. Kakak tunggu ya. Wah, pembicaraan kita hari ini seru banget lah ya gitu. Sampai kakak ngejelasin apa tuh Raimuna, Jota Joti, sampai kenaikan pangkat Garuda ya. Bagi Betul juga sekali. pengalaman, Pengalaman. juga buat nanti adik-adik yang mau ikut mungkin Iya. melanjutkan. Boleh yuk join. Boleh. Kalau Kakak tunggu. adik-adik yang mau ikut bergabung ke pramuka Dewa Ruci Dewi Pananjung boleh bergabung. Nanti kakak tunggu loh. Kami welcome. Ya, kami So welcome. welcome. Kami tunggu. Terima kasih banyak ya untuk Kak Rian dan Liana. Nah, atas cerita dan motivasinya kepada adik-adik kita yang mungkin nanti mau melanjutkan atau masih yang ada yang masih malas gitu lah ya. Ya. Semoga lah mereka jadi pribadi yang lebih baik lagi Amin. di dalam pramuka. Amin. Oke, sampai di sini dulu sobat PTK. Semoga kegiatan-kegiatan inspiratif kita ya kali ini bisa menghibur kalian semua, dan jangan lupa untuk terus mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di PTK. Dan jangan lupa untuk follow akun sosial media yang ada di bawah ini ya. Jangan lupa Jangan follow lupa dan follow. subscribe. Nah, sebelum ditutup nih kakak-kakak, aku ada jargon nih buat kakak.
Nanti pas aku ngucapin abad-abad sobat PTK, kakak Rian dan kakak Liana jawab nih buat inspirasi anak muda masa kini. Oke ya. Siap. Dengan gerakan yang kayak gini ya. Siap. Oke. Sobat PTK, inspirasi anak muda masa kini.